wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Hari ini kita akan membahas tentang sistem sirkulasi pada manusia. Oke, sistem sirkulasi atau peredaran terbagi atas dua. Ada sistem peredaran darah yang merupakan peredaran tertutup, ya, karena berada dalam pembuluh. Ya. Kemudian ada sistem limfa atau peredaran terbuka karena dikatakan terbuka karena tidak memiliki pembuluh atau jalur yang tetap. Oke, pada hari ini kita akan membahas tentang yang pertama-tama itu tentang sistem peredaran darah. Nah, sistem peredaran darah terdiri atas 3 komponen, ya. 3 komponen. Yang pertama ada jantung, kemudian ada darah, ya, kemudian ada pembuluh darah. Ya. Nanti kita akan membahas komponen-komponen jantung, ya, bagian-bagiannya serta fungsinya, kemudian komponen darah serta pembuluh darah. Nah, pada pembuluh darah terbagi atas 3, ada pembuluh nadi atau arteri, ya. Pembuluh nadi atau arteri berperan membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, ini. Sedangkan pembuluh balik berperan atau pembuluh vena, ya, berperan membawa darah dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Oke. Nah, dan yang terakhir ada pembuluh kapiler. Ini merupakan pembuluh darah kecil yang biasa menghubungkan antara pembuluh nadi dan pembuluh balik. Oke. Kemudian kita lihat gambar di samping. Ini sistem peredaran darah manusia, ya, secara lengkap dan utuh, menyangkut peredaran darahnya, kemudian bagian dari jantung dengan pembuluh darah. Nah, kemudian kita lanjut membahas tentang jantung. Ya, jantung. Jantung merupakan alat yang berperan dalam sistem peredaran darah yang berfungsi untuk memompa darah, ya, memompa darah baik ke seluruh tubuh maupun ke paru-paru, ya. Fungsinya itu yang paling penting dalam kehidupan manusia. Nah, pertama ada 3 komponen dari jantung, ya. Ada ruang jantung, kemudian ada dinding jantung, dan ada klep pada jantung. Ruang pada jantung, ya, terbagi atas 2, ada ruang atrium atau serambi dan ada ruang ventrikel atau bilik. Ya. Nah, perhatikan pada gambar. Atrium atau serambi, ya, ini ada serambi kanan yang ini. Kemudian ada atrium kiri atau serambi kiri. Nah, untuk atrium kanan fungsinya adalah menerima darah dari vena pulmonalis kanan, ya, atau menerima dari darah dari vena cava superior dan vena cava inferior. Ya. Jadi fungsinya menerima darah dari bagian vena cava superior dan vena cava inferior. Nah, jadi darah itu nanti akan masuk, dari sini, ya. Kemudian juga dari sini. Nah, darah yang masuk dari vena cava superior dan inferior ini adalah darah yang berasal dari yang telah beredar dari seluruh tubuh dan akan kembali menuju ke jantung. Nah, makanya darah ini yang masuk adalah darah yang kaya akan CO2. Nah, sedangkan atrium kiri atau serambi kiri ini, ya, ini menerima darah dari vena pulmonalis, ya, vena pulmonalis artinya vena yang berasal dari paru-paru, ya, paru-paru.
Nah, ini membawa darah yang telah kaya akan oksigen. Nah, jadi bedanya itu ya, antara atrium atau serambi kanan dengan atrium atau serambi kiri, ya. Nah, kemudian ventrikel, ventrikel ini ada ventrikel bagian kanan, kemudian ada ventrikel bagian kiri. Fungsinya sama, yaitu untuk memompa darah keluar jantung. Ya, jadi dia berperan dalam kontraksi pada jantung. Kemudian dinding jantung. Ya, dinding jantung lagi ada perikardium, kemudian ada endokardium, dan ada miokardium. Nah, endokardium ini merupakan dinding jantung yang terletak pada bagian luar, ya, yang merupakan selaput pembungkus jantung, ya. Merupakan dinding berlapis dua, ya, berlapis dua. Kemudian diantaranya terdapat cairan limfa yang berfungsi untuk melindungi pergesekan pada atau menahan pergesekan pada bagian jantung. Kemudian miokardium, ya, miokardium ini merupakan otot jantung, bekerja secara tidak sadar dan berfungsi untuk memompa darah secara teratur. Dan yang terakhir ada endokardium. Ini merupakan selaput bagian dalam yang membatasi antara ruangan jantung. Ya, jadi ini bagian dari dinding jantung. Kemudian yang ketiga ada klep jantung. Ya, klep jantung terdapat 3 klep jantung, ya, yang berada posisinya masing-masing berbeda di bagian jantung. Yang pertama ada katup ini, ya, katup tricus pedalis ini. Katup tricus pedalis terdapat pada serambi kanan dan bilik kanan. Jadi dia membatasi antara ruang di sini dengan ruang di sini. Atrium kanan dan ventrikel kanan. Sedangkan catubicus pedalis ini, catubicus pedalis membatasi ruangan yang berada pada atrium kiri dengan atrium atau ventrikel kiri. Jadi dia membatasi ventrikel kiri dengan atrium kiri. Oke. Ya. Kemudian sekat yang atau klep yang terakhir ada katup semilunaris. Ya, katup semilunaris ini terdapat pada pangkal aorta. Jadi dia terdapat di sini, ya. Nah, jadi itu 3 komponen atau 3 bagian pada jantung, ya. Ada ruang jantung, dinding jantung, dan klep pada jantung. Oke. Nah, kemudian kita lanjut pada tekanan darah. Apa itu tekanan darah? Tekanan darah itu merupakan kerja jantung, ya, kerja jantung yang dapat terukur melalui kecepatan denyut jantung. Ya, jantung itu berdenyut, kita ganti lagi. Dan jantung itu denyut jantung dia sampai 70 kali per menit. Ya, ini denyut jantung. Ya, denyut jantung itu sampai 70 kali per menit. Nah, tergantung berbeda-beda, ya, tergantung usia, berat badan, jenis kelamin, kemudian kesehatan manusia itu sendiri dan aktivitasnya. Nah, tekanan darah yang normal itu
biasanya ukurannya 120 per 80. Nah, ini ya. Dengan ada beberapa istilah, ada diastol ya. Ada dua istilah, ada diastol dan ada sistol. Nih. Ada diastol dan ada sistol. Diastol itu ketika jantung berelaksasi, ya. Ketika dia mengembang atau berelaksasi, maka darah akan mengalir masuk ke dalam jantung. Oke, itu diastol. Kemudian sistol yaitu ketika jantung berkontraksi, ya. Ketika jantung mengempis dan mengakibatkan darah dipompa keluar jantung. Nah, itu sistol. Jadi ada istilah diastol dan sistol. Oke. Nah, kemudian kita lanjut pada komponen berikutnya yaitu darah. Darah merupakan cairan berwarna merah. Cairan berwarna merah yang berada pada pembuluh darah. Nah, letaknya berada pada pembuluh darah. Nah, fungsi darah yang pertama itu adalah sebagai alat pengangkut, ya. Jadi darah itu mengangkut bermacam-macam bahan, mulai dari ada zat makanan, kemudian mengangkut gas, oksigen, ya, mengangkut CO2, kemudian zat-zat sisa metabolisme yang nantinya akan diangkut menuju ke alat ekskresi, ya. Kemudian mengangkut hormon, lalu mengangkut juga air. Nah, itu peran darah sebagai alat pengangkut. Kemudian darah juga berperan sebagai benteng pertahanan tubuh. Nah, ya. Jadi dia berperan sebagai benteng pertahanan tubuh dari infeksi berbagai penyakit atau berbagai kuman penyakit, ya. Kemudian menjaga stabilitas suhu tubuh, ya, mengatur keseimbangan asam dan basa, ya, sehingga kerusakan pada jaringan tubuh itu tidak terjadi. Nah, itu beberapa fungsi dari darah. Nah, kemudian kalau darah yang kita biasa lihat, ya, itu cairan darah terdiri atas dua bagian, yaitu plasma darah dengan sel-sel darah, ya. Sel darah. Nah, plasma darah itu plasma darah itu mencapai 55% dari komposisi darah. Sedangkan 45% yang lain itu merupakan sel-sel darah, ya. Jadi darah yang biasa kita lihat itu yang cairan berwarna merah itu terdiri atas plasma darah dan sel-sel darah. Nah, untuk sel-sel darah yang berada dalam darah itu terbagi atas 3 bagian besar, ya. Ada sel darah merah atau eritrosit, kemudian ada leukosit atau sel darah putih, dan yang terakhir ada keping darah atau trombosit, ya. Nah, fungsi-fungsinya bisa dilihat di tabel. Secara umum, kalau eritrosit dia berperan ini, ya, sebagai transport oksigen, gas-gas dan lain. Kemudian ya, jadi fungsi utama dari eritrosit itu adalah transport oksigen, ya. Nanti kita akan lihat sebentar bagaimana mekanismenya. Oke. Nah, untuk leukosit fungsi utamanya itu ya paling dekat dengan fungsi imunitas atau pertahanan tubuh, ya. Leukosit sendiri terbagi atas 5 macam,
ada neutrofilnya, ada eosinofil, basofil, limfosit, dan monosit. Oke. Nah, kemudian kalau trombosit atau keping darah, fungsi utamanya adalah untuk pembekuan darah. Oke, kita lanjut lagi pada ciri-ciri khusus darah. Darah, ya, darah pada eritrosit terdapat yang namanya hemoglobin. Hemoglobin itu merupakan protein yang terdiri atas hemin dan globin. Ya. Hemin adalah senyawa asam amino yang mengandung zat besi atau Ff. Inilah yang membuat warna darah menjadi merah. Fungsi dari hemoglobin, ya, fungsi utamanya adalah untuk mengangkut oksigen. Jika terjadi pengikatan oksigen antara hemoglobin dengan oksigen, maka terjadi ikatan oksihemoglobin. Ya. Sedangkan jika eritrositnya mengangkut CO2, maka Hb yang mengangkut CO2 disebut karbaminohemoglobin. Oke. Nah, kemudian hemoglobin juga menjaga keseimbangan asam basa. Jika kadar asam senyawa dalam darah meningkat, ya, hemoglobin dan oksihemoglobin akan melepaskan alkalinya. Nah, ini fungsinya untuk menjaga keseimbangan asam basa. Pada waktu kita masih embrio dan masih bayi, sel darah merah itu dibentuk di hati dan limfa. Setelah itu, eritrositnya nanti akan dibentuk di sumsum tulang, sumsum merah tulang. Ya. Pembentukannya disebut eritroblas. Nah, jika eritrositnya sudah mencapai waktu kurang lebih 115 hari, maka eritrosit yang telah tua nanti akan dirombak di dalam hati. Kemudian nanti akan dirubah menjadi zat warna empedu, ya, dengan bilirubin. Oke. Nah, kemudian untuk leukosit, leukosit yang mempunyai nukleus dapat bergerak bebas, ya. Dia dapat bergerak bebas secara amoeboid menembus dinding kapiler pembuluh darah. Ini peristiwanya disebut diapedesis. Nah, ini ciri-ciri khusus darah, ya. Kemudian proses pembekuan darah. Nah, pada proses pembekuan darah yang aku perhatikan ini, yang Anda lihat ini adalah peristiwa di mana pembuluh darah kapiler ini sobek. Nah, ini peristiwa jika terjadi luka, ya. Nah, jika ini pembuluh darahnya sobek, maka keping darah akan pecah. Ya, keping-keping darah merah akan melepaskan bahan kimia yang membuat keping-keping darah di sekitarnya melekat. Jadi dia seperti bertumpuk pada daerah terjadinya luka. Nah, ketika keping-keping darah, ya, keping-keping darah dan sel-sel yang rusak, kemudian ada plasma yang di dalamnya terdapat kalsium dan vitamin K, maka nanti akan memicu perubahan dari protrombin menjadi trombin. Nah, selanjutnya trombin nanti akan membentuk fibrinogen dan akhirnya terbentuklah benang-benang fibrin. Nah, benang-benang fibrin nanti inilah yang nantinya akan mengikat atau melekatkan sel-sel darah sehingga nanti menumpuk dan nanti akan menyebabkan penggumpalan, ya, terjadilah apa namanya, ya, penggumpalan atau bukan penggumpalan, pembekuan, ya, pembekuan pada daerah yang pembekuan darah pada daerah terjadinya luka, sehingga perdarahan akan berhenti, ya, lama kelamaan luka juga akan tertutup, ya, jadi proses penyembuhan luka seperti itu. Oke, nah,
Sekarang kita lanjut pada penggolongan darah. Pada proses penggolongan darah, sel darah merah itu mengandung dua macam antigen, ya. Ada antigen A, ya, dan ada antigen B. Antigen ini disebut sebagai aglutinogen, ya. Dalam aglutinogen A mengandung enzim glikosil transferase dan aglutinogen B mengandung enzim galaktosa. Nah, antibodi di dalam plasma akan bereaksi spesifik terhadap kedua antigen ini. Jadi kalau dalam istilah imunologi, antigen itu benda asingnya, antibodi itu adalah zat kimiawi yang terpicu akibat adanya antigen. Nah, dari proses antibodi antigen ini nanti akan menyebabkan aglutinasi atau penggumpalan eritrosit. Proses inilah yang disebut aglutinin. Nah, terdapat dua macam aglutinin, yaitu aglutinin A atau zat anti A, dan ada aglutinin B atau zat anti B. Nah, bisa dilihat di tabel. Untuk golongan darah O, dia tidak memiliki aglutinogen, tetapi memiliki aglutinin. Sedangkan golongan darah A memiliki aglutinogen A dan aglutinin B. Ya. Sedangkan golongan darah B memiliki aglutinogen B dan aglutinin A. Untuk golongan darah AB, ya, memiliki aglutinogen A dan B, tetapi tidak memiliki aglutinin. Ya. Dari proses ini nanti akan berpengaruh dengan proses transfusi darah. Orang-orang yang memiliki golongan darah tertentu yang akan memberikan darahnya disebut pendonor, ya, donor. Sedangkan orang yang menerima darah yang didonorkan itu disebut resipien. Nah, kita lihat, jika pendonornya golongan darah A, maka dia bisa mendonorkan darahnya kepada resipien yang bergolongan darah A maupun bergolongan darah AB. Jika pendonornya golongan darah B, maka dia bisa memberikan darahnya pada resipien yang bergolongan darah B dan golongan darah AB. Oke. Nah, golongan darah AB, ya, jika pendonornya bergolongan darah AB, maka dia hanya bisa, ya, memberikan darahnya atau mendonorkan darahnya pada orang yang bergolongan darah AB. Nah, hanya AB saja. Untuk pendonor yang golongan darahnya O, maka dia bisa memberikan atau mendonorkan darahnya ke resipien yang bergolongan darah A, B, AB maupun golongan darah O. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa golongan darah O ini mampu menyumbangkan darahnya ke resipien dengan golongan darah apapun. Ya. Nah, sedangkan makanya golongan darah O ini dikatakan pendonor universal. Artinya dia dapat mendonorkan darahnya ke semua resipien dengan golongan darah yang berbeda-beda. Mau dia A, B, AB maupun O. Sedangkan di sini kita lihat, saya ganti dulu warnanya ya, supaya jelas. Ini, ya, untuk orang
atau penerima bantuan darah yang berjenis golongan darah AB, dia bisa menerima bantuan donor darah dari jenis pendonor darah apapun. Jadi dia bisa menerima dari pendonor golongan darah A, pendonor golongan darah B, pendonor golongan darah AB, maupun pendonor golongan darah O. Ya, karena dia bisa menerima bantuan atau donor dari semua golongan darah yang berbeda-beda, maka dia dikatakan resipien universal. Oke. Nah, jadi itu pembahasan kita untuk pertemuan pertama kita pada sistem sirkulasi. Ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi untuk penjelasan pembuluh darah dan peredaran darah serta peredaran limfa. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.